Selamat datang dan salam virtual untuk para peserta dari Zoom, Facebook, dan Instagram. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan sehingga kita bisa mengikuti acara ini bersama-sama. Hari ini MPM Berbagi bekerjasama dengan Rumah Siap Kerja dan PT Universitas Brawijaya menghadirkan seminar virtual dengan narasumber Bapak Sandiaga Uno yang diselenggarakan yang berjudul Be a Productive Millennial in the Middle of COVID-19 Crisis. Hari ini juga acara ini juga diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya yang merupakan organisasi kampus yang juga disahkan oleh Rektor Brawijaya dan memiliki peran sebagai wadah bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan usahanya dan memperluas networking-nya dengan para pengusaha sukses di seluruh Indonesia. Selain itu, saya ucapkan terima kasih juga kepada MPM Berbagi, Relawan Siaga, Wasiat Kerja, platform pengembangan karir untuk anak muda lewat latihan vokasi dan lowongan kerja, Ultimate You, Bank Infak, serta HIPMI PT Sejawa Timur selaku sponsor dan media partner dari acara ini. Terima kasih untuk para sponsor juga atas dukungannya supaya acara ini dapat terlaksana, dan melalui acara ini juga kami disampaikan bahwa MPM Berbagi Rumah Siap Kerja mempersembahkan program beasiswa untuk anak-anak tenaga kesehatan yang saat ini menjadi pejuang di garis depan melawan COVID-19. Ya, untuk rangkaian acara selanjutnya bisa saya serahkan ke moderator Mbak Amalia untuk memulai acara. Silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Sarah yang telah berkenan untuk membuka acara diskusi kita dengan sangat gamblang, dengan sangat lengkap untuk informasi yang disampaikan kepada seluruh peserta. Tadi juga sudah diperkenankan, saya Amalia Permata Rizky, perwakilan dari Universitas Brawijaya Televisi. Sebelum kita akan mengikuti diskusi bersama narasumber kita, kali ini saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar online Strategi Cerdas Entrepreneur Muda di masa pandemi, persembahan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya, bekerjasama dengan Rumah Siap Kerja. Untuk itu, guna menyingkat waktu, kita akan bersama-sama menyimak sambutan dari Ketua Umum HIPMI Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Saudara Fadli Robi untuk memberikan sambutan. Disilakan. Baiklah, terima kasih untuk Kak Amalia. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang muda. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada webinar kali ini dengan Bapak Sandiaga Uno yang diselenggarakan oleh HIPMI PT Universitas Brawijaya. Untuk berwirausaha dan mencari strategi peluang yang 19 ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sahabat Geo TV mungkin ada sedikit kendala teknis, tapi insya Allah segala sesuatunya telah disampaikan oleh Ketua Umum HIPMI Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya. Tentunya harapannya adalah kegiatan hari ini dapat membawa manfaat. Selanjutnya saya mohon berkenan kepada Dr. Insinyur Setiono Yudo Tiasmoro MS. Beliau adalah Direktur Utama Badan Inkubator Wirausaha Universitas Brawijaya. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dok. Ya, siap. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak mohon berkenan untuk memberikan sambutan, kemudian tentunya motivasi terhadap seluruh rekan-rekan. Rupanya tidak hanya mahasiswa, Pak, nampaknya yang antusias terhadap kegiatan pada siang hari ini, tapi banyak pihak yang menaruh semangat luar biasa terhadap seminar yang kita laksanakan. Jadi mohon Bapak berkenan memberikan sambutan, kemudian juga mungkin pengarahan secara singkat, setelah itu juga membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Silakan, Pak Yudo. Ya. Rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya terima kasih dan tersanjung dari rekan-rekan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dari UB
bahwa saya diminta untuk memberikan sambutan, dan tentu saja ini suatu hal yang anugerah bagi saya, karena kami dari Badan Inkubator Usaha yang sebentar lagi dirubah oleh Pak Rektor menjadi Badan Inovasi dan Inkubator Usaha, artinya inovasi nanti akan sekaligus dijadikan satu di Badan Inovasi Inkubator Usaha. Jadi saya sangat senang karena saya bisa kenal dengan teman-teman semuanya. Saya tidak tahu, mungkin sebagian sudah kenal, mungkin sebagian belum, karena selama ini kita memang bekerjasama dengan mahasiswa wirausaha. Apakah ini kelanjutannya, saya juga belum paham sekali, tapi kami senang sekali bisa memberikan perkenalan atau sambutan di acara ini. Jadi kami juga menunggu teman-teman semuanya aktivitasnya. Badan Inkubator Usaha itu diberikan tugas oleh Pak Rektor adalah untuk membantu rekan-rekan untuk menjadi pengusaha. Jadi teman-teman, kalau memang ada sesuatu yang perlu diperbincangkan, mari datang ke kantor inkubator, kita sama-sama melanjutkan entrepreneur di kampus kita ini. Dan tentu saja nanti kami akan berkenal lebih lanjut dengan teman-teman yang lain setelah acara ini selesai. Kami akan, kalau ada kantornya, saya ingin berkunjung ke sana lah, supaya kami tahu di mana kantor UB itu ya. Oke, baik. Jadi atas nama Badan Inkubator Usaha dan Universitas Brawijaya, saya memberikan penghargaan tinggi-tingginya kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dari UB atas penyelenggaraan acara webinar ini yang berjudul Strategi Cerdas Entrepreneur Muda di Masa Pandemi. Harapan saya acara ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita sekalian, dan tentu saja harapan selanjutnya acara tidak berhenti di sini, tapi ada follow up-nya. Mungkin nanti bisa teman-teman bisa berlanjut ke berkoordinasi dengan kami, atau lebih tinggi lagi nanti bisa berkolaborasi dengan Pak Sandiaga Uno dan seterusnya. Itulah harapan kami acara ini, sehingga membawa manfaat semuanya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara webinar Strategi Cerdas Entrepreneur Muda Indonesia di Masa Pandemi saya buka. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Amalia Permata. Terima kasih banyak Pak Yudo atas berkenannya, telah memberikan sambutan, semangat, motivasi, dan juga membuka secara resmi acara pada siang hari ini. Meskipun kita di lokasi yang berbeda-beda, tapi semoga semangatnya tetap sama ya. Di sini banyak sekali yang sudah bergabung. Kami ucapkan selamat datang. Saat ini sudah sepertinya naik terus. Dan sekarang ke 97 peserta. Sembari kita menunggu untuk presisi kurang lebih jadwal, saya boleh bertanya mungkin kepada singkat ya, kepada Mas Fadli. Sebetulnya apa yang dicita-citakan dari rekan di Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya? Mungkin ini bisa sekaligus diakomodir. Tadi juga Pak Yudo menunggu untuk kinerja nyatanya dari rekan-rekan HIPMI Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya. Betul. Ya. Oke, izin menjawab. Jadi tujuan dari HIPMI di sini adalah sebagai wadah mahasiswa untuk meningkatkan skillnya di bidang wirausaha dan memperluas relasi dan koneksi mahasiswa Universitas Brawijaya dengan para pengusaha di Indonesia, seperti itu. Jadi koneksi HIPMI PT ini sangat besar sekali. Di Indonesia tiap perguruan tinggi kebanyakan sudah berdiri HIPMI perguruan tinggi, seperti itu. Jadi koneksi kami tidak hanya di dalam kampus tapi di luar kampus. Baik. Ya. Jadi di ini ya, ada yang di internal dan juga di eksternal, seperti itu ya Mas Fadli ya harapannya ya. Iya, ada berapa sekali. Ini sudah bergabung Mas? Mas Fadli bisa mendengar pertanyaan saya? Oh ya, siap ya. Sudah ada berapa peserta yang bergabung dan aktif di Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya? Saat ini peserta sudah dari angkatan 2018 sudah mencapai 250 anggota, Kak Lia. Jadi 250 anggota itu tersebar di berbagai fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Seperti itu. Untuk kegiatan yang sifatnya rutin bisa diinformasikan? Mungkin barangkali ada rekan-rekan yang akhirnya nanti ingin bergabung atau menjadi bagian dari kelompok. Siap. Untuk kegiatan rutinnya biasanya kita sering sekali istilahnya seperti sowan terhadap
pengusaha-pengusaha muda yang ada di Kota Malang seperti itu. Jadi contoh ada owner dari perusahaan A, kita langsung pergi ke sana, kita sharing-sharing, kita diskusi, kita mentoring, seperti itu. Jadi tidak hanya relasi saja yang didapat, tapi skill juga didapat pada HIPMI PT Universitas Brawijaya, seperti itu. Baik, kalau tadi juga sudah ada ajakan begitu ya dari Pak Yudo untuk mari kita bersama-sama untuk memberikan kontribusi nyata ini. Kira-kira sinergitas dalam hal apa ini yang sudah akan dilakukan oleh Mas Fadli dan rekan-rekan? Mumpung lagi ada Pak Dirut ini barangkali bisa langsung terrealisasi begitu ya Pak? Siap. Jadi rencana ini Universitas Brawijaya akan kami usahakan bisa mendapatkan channel atau relasi ke pengusaha-pengusaha muda yang ada di Kota Malang maupun di Indonesia seperti itu. Jadi kami akan tingkatkan antara koneksi networking itu, dan nanti mungkin Kak Lia akan bisa tercipta kolaborasi seperti itu. Baik, jadi harapannya kolaborasi secara nyata begitu ya? Iya. Iya. Sekali. Nah, langsung ditanggapi nih oleh Pak Yudo, bagaimana Pak? Kira-kira untuk rekan-rekan ini juga sudah sedemikian luar biasa semangatnya, kemudian juga ikhtiarnya luar biasa, sambutan Bapak atau tanggapan supaya lebih memaksimalkan kinerja dari rekan-rekan. Ya, terima kasih Mbak Amalia. Jadi apa ya? Saya sangat senang sekali. Saya jujur tidak menyangka bahwa ada rekan-rekan yang berkelompok untuk membuat jejaring dengan pengusaha jadi. Itu luar biasa, karena memang tugas kami di dalam ini adalah kami itu menginkubasi, artinya membantu adik-adik supaya bagaimana menjadi seorang pengusaha. Artinya dari dia punya prototipe produk, atau dari ide dulu lah, dari ide kemudian menjadi prototipe produk, kemudian bagaimana memproduksi ini dengan baik, diproduksi dengan baik, bagaimana izin edarnya, bagaimana izin usahanya, itu kita yang melakukan Mbak Amalia. Nah, adik-adik kan sudah membuat jejaring dengan pengusaha-pengusaha muda. Jadi itu adalah jejaring. Artinya barangkali mereka dapat ilmu marketingnya, barangkali jejaring marketing juga dapat dari sana, bahkan juga mungkin ada sharing modal dan seterusnya. Saya kira itu sangat baik sekali. Dan itu memang ya saya sangat apresiasi, bangga sekali. Ya tinggal kita nanti follow up Mas Fadli ya, follow up. Ayo kita bareng-bareng bergandengan. Harapan kami BIW itu bisa lebih mensupport begitu ya, men-trigger lagi lebih keras atau lebih cepat bagi HIPMI ini. Beberapa saya kenal, lihat mereka ikut di dalam program kami yang Entrepreneur Brawijaya, Mbak Amalia. Kami punya program yang Entrepreneur Brawijaya di mana kami mintakan dana dari Pak Rektor. Yang tahun ini kita dapatkan 1 orang 10 juta yang untuk yang 15 orang, kemudian ada yang 15 orang lagi hanya 2 juta untuk mengurus izin usaha saja. Jadi Pak Rektor sangat senang dengan adanya YEB ini, dan tahun kedua nanti dana tambah lagi oleh Pak Rektor sehingga mungkin akan lebih besar lagi, sehingga teman-teman akan dibantu oleh universitas bagaimana menjadi pengusaha, dan kemudian nanti dengan HIPMI ini kita bekerjasama berkolaborasi. Saya kira itu Mbak Amalia yang bisa kami sampaikan. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Yudo. Semoga bisa menambah semangat untuk Mas Fadli dan rekan-rekan. Dan seluruh partisipan kita akan segera bergabung dan juga memulai acara pada hari ini. Untuk itu inilah seminar online strategi cerdas entrepreneur muda di masa pandemi, persembahan dari HIPMI Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya bersama dengan Rumah Siap Kerja. Bragamala termasuk pandemi berpotensi isak duka. Tak banyak rasa yang biasa dicatat dari musibah, kecuali data statistik seputar kematian, kehilangan, kerugian, dan semacamnya. Data berdasar angka ini menggambarkan skala bencana yang dialami. Jika jumlah korban meninggal makin banyak, nestapa yang ditimbulkan kian melonjak. Demikian pula terkait kerugian materi. Di sisi lain, deskripsi rasa yang menarasikan kedalaman duka, depresi akut, atau harapan hilang, serta frustasi massal adalah cermin dari tingkat kepahitan bencana yang cukup diungkap dengan paduan kata menggunakan kalimat. Pandemi virus COVID-19 yang tengah dihadapi dunia tak
tak terkecuali di Nusantara, mewartakan dua hal sekaligus, statistika yang membengkak dan kedalaman duka yang memuncak. Kemudian, bagaimana upaya generasi muda untuk berperan aktif, berderma, dan berkontribusi untuk menyelamatkan negeri? Hari ini guna tetap menebar sinar asa, agar tak sirna ditelan duka. Saya Amalia Permata Rizky mengajak Anda semua berdiskusi dalam seminar online persembahan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Rumah Siap Kerja dengan tema Strategi Cerdas Entrepreneur di Masa Pandemi. Dan narasumber Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, praktik sukses dan pengusaha muda Indonesia. Acara yang didukung oleh Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya dan tentunya juga UB TV juga dapat Anda saksikan pada channel YouTube kami, yakni YouTube channel UB TV Brawijaya, dan akan premier di channel 50 UHF Malang Raya. Kami juga memberikan apresiasi kepada MPM Berbagi, Ultimate View, Relawan Siaga, Bank Infak yang telah menyukseskan acara ini secara berkala. Dan izinkan saya secara singkat untuk menyampaikan profil Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya. HIPMI PTUB, demikian biasa dikenal, merupakan organisasi kampus yang sudah disahkan oleh rektor dan memiliki peran sebagai wadah bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan usahanya, serta memperluas networking-nya dengan para pengusaha sukses di seluruh Indonesia. Visinya adalah menciptakan iklim networking dan kolaborasi pada setiap mahasiswa. Nah, sebelum kita menuju kepada narasumber kita, saya juga akan membacakan secara singkat daftar riwayat hidup Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno BBA MBA. Bapak Sandiaga Uno lahir di Pekanbaru Riau 28 Juni 1969 dan sempat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017 hingga September 2018, merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Razif Halik Uno dan Ibu Rahmini Rahman. Beliau lulus dari Wichita State University Amerika dengan predikat summa cum laude. Ia mengawali karir sebagai karyawan Bank Suma pada tahun 1990, setahun kemudian mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington. Pada tahun 1993 hingga 1995, Sandiaga Uno bergabung dalam beberapa perusahaan pertambangan multinasional di Singapura dan Kanada. Tahun 1997, ia mendirikan perusahaan penasihat keuangan, PT Recapital Advisor, yang dilanjutkan dengan membangun usaha berbasis investasi bernama Saratoga Investama Sedaya. Bidang usahanya meliputi pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan. Sukses menjalankan bisnis dengan mekanisme kinerja perusahaan untuk menghimpun modal investor dalam hal mengakuisisi sejumlah perusahaan yang mengalami permasalahan uang. Pada tahun 2005 hingga 2008, ia dipercaya menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Selama masa kepemimpinannya, jumlah pengusaha yang bergabung di HIPMI meningkat. Dari yang pertamanya sekitar 25.000 saja, meningkat hingga 35.000 orang. Pak Sandi juga menjadi Ketua Komite Tetap Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin sejak tahun 2004. Sandiaga Uno juga dinobatkan menjadi 122 orang terkaya di Indonesia versi majalah Asia Globe. Kemudian pada tahun 2008 dinobatkan kembali menjadi orang terkaya nomor 63 di Indonesia dan juga masuk sebagai pendatang baru dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Wah, ini bisa menjadi motivasi ya untuk kita bagaimana hidup muda, berhasil, dan juga tetap berkaya, bermanfaat gitu. Sandiaga Uno juga pernah menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan, diantaranya PT Adaro Indonesia, PT Indonesia Bulk Terminal, kemudian PT Mitra Global Komunikasi Indonesia, serta Intera Resources Limited. Gagasannya mengenai perkembangan ekonomi Indonesia melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai upaya menjaga stabilitas nasional juga banyak dijadikan referensi dan juga untuk dijadikan
kunci sukses yang diimplementasikan oleh para pelaku usaha. Nah, untuk itu kita langsung saja akan menyapa beliau untuk bersama-sama kita simak pemaparan materinya. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Salam hormat. Sehat, Pak Sandi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekali dan terima kasih Mbak Bu Amalia dengan perkenalannya yang panjang lebar tersebut. Jadi panjangan ya Pak ya? Tersipu-sipu saya tersipu-sipu. Baik Bapak, berkenan langsung dengan materi yang akan disampaikan Pak Sandi. Langsung kita, pertama-tama saya ingin menyapa teman-teman di UBTV dan seluruh masyarakat yang sudah bergabung juga melalui beberapa kanal media sosial. Pak Yudo, terima kasih atas undangannya Pak, dan teman-teman HIPMI Perguruan Tinggi, teman-teman juga dari Rumah Siap Kerja, dan 140 partisipan yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Coba saya tes dulu nih yang di Zoom nih, mana jempolnya nih? Kalau taruh dulu jempolnya. Jempolnya mana jempol? Oke. Dava jempolnya, Dava. Mbak Rama jempol belum? Oke. Kanza, thank you jempolnya. Ristia, terima kasih. Para Amanda, terima kasih juga jempolnya. Ini adalah interaksi kita supaya kita yakin nggak pada tidur. Yang di sebelah sini mana jempolnya? Oke. Julius belum ada tuh jempolnya Julius. Julius Chris. Oke, thank you Julius Chris. Pakai ini, yuk Jul. Nah, ini pakai tombol reaction. Saya cek satu-satu dulu nih. Melissa Glory, jempolnya mana Melissa? Diva, terima kasih Diva jempolnya. Ornia, terima kasih banyak. Raja Ade, terima kasih jempolnya. Juga Aldi Dwi Putra, John Supra, terima kasih semuanya. Di sini yang jempol Berry Dio Vika, wow luar biasa. Semuanya masih semangat ya. Kalau masih semangat mohon tepuk tangannya. Tepuk tangannya seperti ini ya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan ala Zoom. Ya, ini dia tepuk tangan ala Zoom. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Saya lihat antusiasmenya keren, keren, keren. Mbak Amalia yang tadi sudah ekspresinya sangat seperti kisah yang ada di insert dan tabloid, ekspresinya luar biasa. Seperti lagi melihat silat dan program-program TV yang menarik. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita semua melihat COVID pada keadaan terkini. Mohon bisa di-share, Mas Yoga. Ya, ini materi singkat saja yang ingin saya sampaikan untuk mudah-mudahan membawa optimisme untuk kita semua bangkit di saat sulit, Ramadan bersama. Dan saya terima kasih Cak Rian dan MPM Berbagi. MPM ini adalah perusahaan yang berbasis juga di Jawa Timur, juga memiliki operasi di Malang, mengalami banyak sekali tantangan pada saat sekarang, tapi MPM ini justru malah berbagi. Karena MPM yakin bahwa berbagi di saat kesempitan ini insya Allah akan lebih mampu untuk mendorong kita bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, dan we can do it. Yes, we can do it. Di slide pertama saya ingin sampaikan untuk yoga bahwa ini sudah tanggal hampir 20 Mei lebih. Ini tanggal 8 Mei, jadi sudah sangat ketinggalan bro. Rumah Siap Kerja ini slide-nya ketinggalan berapa hari bro, sudah 5 juta lebih yang meninggal. Di sini masih 3,87 juta, berarti dalam waktu 14 hari nambah 1,2 juta lebih. Yang sembuh ini angkanya juga sudah salah, jadi Mas Yoga dan Dini dan semua teman-teman RSK tolong diperbaiki. Yang kematian sekarang sudah juga di atas 300.000. Penurunan ekonomi dunia luar biasa. Amerika turun, China turun,
Uni Eropa turun drastis, Inggris jebol, dan Jepang juga jebol. Ini negara-negara yang membanggakan pertumbuhan ekonominya, jebol semua. Bagaimana dengan Indonesia? Slide berikutnya. Slide berikutnya, Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa anjlok juga, jadi 2,97. Semua lini, informasi, komunikasi, jasa keuangan, konstruksi, infrastruktur, semua jebol. Ini tapi jangan membuat kita lesu, karena di balik kesulitan ternyata ada juga yang mendapatkan sedikit berkah. Salah satu yang mendapatkan berkah adalah sektor pendidikan. Nah, kita sekarang ada di UB TV dan juga HIPMI Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya. Dunia pendidikan mengalami transformasi. Sekarang kita bisa melakukan Massive Online Open Course, MOOC. Nah, kita juga bisa melihat bahwa kita bisa multitasking dengan adanya COVID-19 ini. Kita bisa mendengar lecture ini sembari kerja seperti Ibu Amalia. Dia sembari ketik-ketik, dia tapi juga sembari mendengar kita. Ini luar biasa kemampuan kita untuk melakukan multitasking. Nah, ini di slide berikutnya, Mas Yoga, saya ingin melihat bahwa sektor pendidikan ini luar biasa terdisrupsi. Selama ratusan tahun, kita selalu masuk ke sistem pendidikan ini, bangun pagi, mandi, berangkat kuliah, masuk ruang kelas, berinteraksi. Sampai ke rumah ada PR dan lain sebagainya. Sekarang tidak perlu lagi karena kita sudah ada teknologi. Dan COVID-19 membuktikan pendidikan Indonesia ternyata belum siap menghadapi abad ke-21. Kenapa? Karena yang kita lihat bahwa selain daripada Menteri Pendidikan yang melihat bahwa digitalisasi dan pola Internet of Things ini akan masuk secara masif di dunia pendidikan, tapi masih yang banyak dari saudara-saudara kita yang belum mendapatkan signal. Dan seandainya ada yang dapat signal, kuotanya masih mahal. Coba tunjukkan jempol kita kalau merasa kuotanya mahal. Ayo, mana jempol kalau kuota merasa mahal? Oh, Citra bilang mahal. Pak Yudo bilang nggak mahal ya. Kalau menurut saya sih saya mahal, karena kemarin saya juga putus kuotanya pas lagi tengah-tengah conference, karena kuotanya sudah habis. Itu mahal banget, terima kasih Fadli. Betul banget, saya mau nanya mahal atau mahal banget, tolong jawab di Zoom group chat. Nah, ini juga kita baru punya data terakhir bahwa kecepatan internet kita, coba tebak di kolom Zoom chat, kecepatan internet kita di ASEAN nomor berapa? Ayo, nomor berapa? Dari 1 sampai 10, karena ada 10 negara ASEAN. Ada 1 sampai 10. Berapa? 8. Ya, kira-kira benar. 9, 7, ya sekitar segitu. Karena yang paling tinggi itu Singapura. Tapi nomor 2 menyodok kecepatan internet ternyata adalah Vietnam. Nomor 3, siapa? Laos. Laos. Bayangkan saja, negara Laos sekarang sudah menyodok kecepatan internetnya dibanding Indonesia. Nah, faktor terhambatnya kegiatan pembelajaran adalah selain daripada akses keadilan sosial digital bagi seluruh rakyat Indonesia, juga penguasaan teknologi masih rendah. Sistem pendidikan kita, nah itu benar, ada yang lemot. Jadi selain teknologinya masih rendah, penguasaan literasinya juga aksesnya belum dirasakan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga itu adalah PR terbesar. Yang termasuk nomor 2, keterbatasan sarana dan prasarana. Ketiga, jaringan internet masih terbatas seperti yang saya bilang. Ya, Telkomsel bagus, tapi yang lain masih bermasalah. Dan ini yang harus kita dorong agar adanya rasa adil. Nah, biaya, simpati Ajib. Ya, terima kasih. Wah, ini pendukung Indosat juga bilang Indosat Ajib. Wah, ini mulai perang antara para operator nih. Kelihatannya ini bagian daripada iklan. Ternyata di grup chat ini sudah dimasukkan beberapa fitur-fitur seperti iklan. Nah, juga biaya pengadaan fasilitas pembelajaran dari rumah. Kita lihat seperti webcam sekarang sulit.
Kita juga lihat mikrofon. Nah, ini saya punya mikrofon, mikrofon khusus, itu juga lumayan sulit. Nah, ini adalah faktor-faktor yang harus kita tingkatkan agar sektor ekonomi kita mengalami perubahan masuk ke dalam industri 4.0. Mas Yoga, di slide berikutnya, perubahan adalah kepastian. Jika kita tidak berubah, kita akan punah. Dan kita harus adaptasi masuk menuju new normal atau realita baru. Beradaptasi ini adalah bagian daripada keunggulan manusia. Karena manusia ini sangat mampu untuk beradaptasi. Banyak sekali pandemi yang sudah mendera umat manusia ratusan tahun. Tapi kita masih tetap bisa bertahan karena kita beradaptasi. Dan pendidikan juga. Pendidikan akan beradaptasi dengan menggunakan teknologi dan digitalisasi. Kita juga lihat bagaimana offline, sekolah-sekolah yang offline akan bergerak menjadi online. Platform-platform pendidikan berbasis online akan meningkat. Kita lihat di Asia Pasifik, video conferencing sekarang sudah meningkat. Cakupannya sekarang sudah bisa 3-4 kali lipat besar skalanya maupun juga jumlah daripada skala ekonominya. Kalau kita lihat pertumbuhannya 10%, beberapa tahun terakhir ini akan bertumbuh menjadi angka yang fantastis, antara 50-100% pertumbuhannya. Di slide berikutnya kita ingin sampaikan bahwa kondisi ini adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkannya sebagai waktu berinvestasi pada diri sendiri. Karena kita banyak di rumah, ayo jangan rebahan aja, jangan mager. Teman-teman, boleh rebahan dikit tapi tetap berkarya. Jangan kita mentang-mentang di rumah, kita tidak melakukan inisiatif-inisiatif yang meningkatkan pengetahuan kita. Baca buku, ikut pelatihan online. Kalau bilang rumah siap kerja, itu adalah sebuah pelatihan online yang banyak materinya gratis, di @rumah siap kerja, dan bisa meningkatkan pengetahuan kita di berbagai bidang. Mau bahasa Jerman bisa, mau belajar potong rambut boleh, bikin kopi juga bisa. Nah, ini yang gratis, yang lebih banyak. Karena ke depan ini metode pendidikan akan menyesuaikan kepada kebutuhan kerja kita. Jadi mulai beradaptasi dan melek teknologi dengan pembelajaran online. Kita biasakan juga tiap hari bangun tidur jangan langsung rebahan pakai piyama seharian. Ayo kita berolahraga, paling tidak keluar kamar kena sinar matahari. Tetap lakukan diskusi online. Pelatihan tukang ada pelatihan tukang. Pelatihan ngelas juga ada sama Pak Manof. Itu Rozakul Anam. Insya Allah pelatihan-pelatihan ini akan ada, kita cari, dan rata-rata gratis. Kita lakukan diskusi online dengan rekan satu kelompok, karena silaturahim itu mengandung banyak rezeki. Dan insya Allah, jika kita rajin bersilaturahim, rezeki kita akan melimpah dan panjang umur. Belajar membagi dan mengatur waktu. Boleh main game, tapi jangan terus-terusan main game dan streaming. Tapi kita lakukan juga pembelajaran melalui pendekatan-pendekatan agar kita menjadi terbaik di bidang-bidang yang kita pilih. Doing what you love and loving what you do. Dan boleh sekali-sekali nonton ALC, Dava, tapi jangan keseringan. Apalagi kalau ada topik-topik yang mencerahkan boleh, tapi jangan yang memecah belah kita. Dan kita ikut kelas online tambahan pada platform learning digital seperti Rumah Siap Kerja. Karena belajar adalah investasi kita. Yang ingin saya sampaikan, saya ingin menutup dengan mengajak kita semua mengetik di kolom Zoom group chat 3 kalimat. Ayo Mbak Amalia, 3 kalimat, siap-siap. Pertama, bangkit di saat sulit. Tolong diketik, bangkit di saat sulit. Kedua, menang melawan COVID. Menang melawan COVID. Dan ketiga, we can do it. We can do it. Oke, pertama ya, oke. Bangkit di saat sulit.
menang melawan COVID. We can do it. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sandiaga. Saya tepuk tangan sendiri buat diri saya karena nggak ada yang tepuk tangan. Tepuk tangan loh Pak. Kedengeran nggak sampai sana suaranya Pak? Karena tepuk tangannya Mbak Amalia sekarang harus pakai reaction button Mbak Amalia seperti. Karena saya mohon maaf karena ada dua monitor Pak yang harus saya handle nih Pak. Oh mewah. UBTV ini luar biasa. UBTV Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Amalia. Pak, sebelum dikembalikan ke saya mau tanya dulu Pak. Sholat kan? Boleh, silakan. Ya, tadi kan banyak hal yang berkaitan dengan motivasi yang Pak Sandi sampaikan. Selama Bapak work from home saja, nggak mungkin kan kalau nggak pernah boring ya Pak ya, nggak pernah bosan. Supaya tetap kita sehat, kemudian juga tetap optimis, biasanya yang Bapak lakukan apa? Saya rajin berolahraga, saya rajin membaca buku, saya rajin mengikuti pelatihan online yang gratis melalui webinar, karena banyak saya belajar tentang investasi, saya belajar tentang ekonomi, saya belajar masak, saya belajar masak, saya bikin cumi saus padang kemarin, saya bikin jamu sendiri, saya belajar bikin sandwich, kemarin juga bikin abon, saya belajar bikin sambal teri, bawang, banyak sekali yang saya belajar. Banyak ya Pak ya? Dan semuanya gratis, karena memang materi-materi ini tersedia di YouTube dan platform pendidikan lainnya. Dan saya mengikuti juga beberapa kali pelatihan di Rumah Siap Kerja, kemarin juga pelatihan tentang branding. Jadi luar biasa ilmu yang saya dapat. Jadi ini hikmah dari COVID ini, kita banyak bersama-sama keluarga, kita belajar, ikut juga saya ngajarin anak saya umur 8 tahun. Jadi rutinitas itu terus sampai mulai dari jam pagi sampai menjelang istirahat malam hari. Baik ya Pak, jadi cukup menjadi beberapa kegiatan yang bisa terus memotivasi diri sendiri ya Pak. Jadi kita juga semakin value-nya bertambah, istri dan anak-anak juga makin sayang gitu ya Pak ya. Ya jangan seperti Muhammad Ikhwan Septiansa, masa belajar masak air, itu nggak perlu dipelajari. Itu tinggal ditetek aja. Ditetek aja. Baik Bapak. Dan juga ada salam Pak dari ibu saya Pak yang ngefans dengan Bapak. Beliaunya namanya ibu siapa? Saya mau kirim salam juga. Ibu Herwin Bapak. Ibu Herwin, mudah-mudahan Ibu sehat walafiat, matur nuwun sangat nggih. Terima kasih, kita lanjut untuk penanya ya Bapak ya, karena antusiasmenya sangat luar biasa. Kita akan akomodir untuk menyampaikan secara langsung kepada Pak Sandi. Yang pertama kita undang Vira Monica Putri dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Halo Vira. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan langsung disampaikan kepada narasumber kita. Iya, saya ingin bertanya kepada Bapak Sandiaga Uno. Bagaimana sih Pak saran Bapak ya kepada kita para anak muda itu yang ingin berusaha tetapi mental kita itu belum cukup kuat untuk menghadapinya. Apalagi kan sekarang kita lihat ya kondisi saat ini tuh permintaan konsumen itu menurun. Jadi bagaimana Pak? Itu ya, saja. memang. Vira, terima kasih. Iya Bapak, terima kasih kembali. Salam untuk keluarga di Banjarmasin. Saya melihat bahwa ada satu inisiatif yang baik yang sekarang sudah menjadi viral di setiap universitas, yaitu HIPMI perguruan tinggi. Waktu saya memulai pemikiran tentang HIPMI perguruan tinggi ini karena banyak anak-anak mahasiswa yang ingin bergabung tapi tidak bisa. Karena HIPMI ini mensyaratkan harus memiliki perusahaan dan kita tercatat di akte. Tapi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergabung. Akhirnya kita lakukan satu inovasi, yaitu membentuk organisasi HIPMI perguruan tinggi. Bahwa para mahasiswa yang ingin belajar tentang wirausaha tidak perlu susah-susah harus mendirikan perusahaan terus ikut bergabung di HIPMI, tapi bisa bergabung di HIPMI perguruan tinggi. Jadi Vira,
Kalau tidak salah, di Lambung Mangkurat juga ada HIPMI perguruan tingginya. Kalau tidak ada, mohon berhubungan dengan Rumah Siap Kerja. Karena di Rumah Siap Kerja ini kita memberikan bukan hanya ilmu. Karena kita melihat bahwa walaupun omset banyak yang turun, tapi banyak perusahaan-perusahaan yang UKM-UKM, usaha-usaha yang omsetnya malah tinggi. Seperti misalnya pembuat masker. Nah, pembuat masker ini sekarang luar biasa, permintaannya melimpah. Dan banyak sekali tipenya masker, mulai dari yang simple sekali, yang kain seperti ini sekarang sangat hits karena di Jakarta tidak boleh keluar rumah tanpa masker. Ada yang dalam bentuk batik, nah ini bisa batik Kalimantan Selatan, batik Malang, ini dalam bentuk batik. Ini harganya masih semua dihargai sekitar 5 ribuan rupiah, sampai yang ini yang juga sekarang enak banget karena nyaman, bisa dipakai sekitar 6 jam, ini harganya 6.000. Atau yang bisa dipakai olahraga, ini yang model scuba, ini juga laku banget, ada scuba, ada mereknya. Nah, menariknya sekarang masker bukan hanya untuk menjaga kesehatan kita, tapi juga untuk fashion statement. Jadi ini ada masker yang harganya udah lumayan mahal, 100.000. Ini 100.000, laku juga ini, karena ini ada coraknya maupun bisa menutupi dagu. Dan kalau sering pakai kacamata ini kan berembun pakai masker. Kalau ini karena kita dikasih kawat di atas, kita bisa tidak berembun. Nah, ini buat Vira menarik sekali ini. Nah, saya menemukan masker termahal. Ini dikirim ke saya. Ini harganya 400.000 rupiah satu masker. Masker ini dari kulit. Ini seperti udah superhero kita. Jadi ini usaha-usaha yang justru meningkat dan kita bisa belajar di Rumah Siap Kerja. Malah sekarang ini yang lagi in. Wah, silakan dipakai. Ini namanya face shield. Buat Vira kalau jualan ini omsetnya lagi meningkat. Apalagi yang meningkat, hand sanitizer. Hand sanitizer juga berkembang. Cairan disinfektan, jamu meningkat juga. Juga kita lihat makanan cepat saji. Ini banyak permintaan kalau kita digital, terhubung dengan digital, terhubung dengan aplikasi, meningkat juga. Apalagi yang meningkat untuk usaha. Oh, ini jamu seperti Kojima, korma, jinten, dan madu. Ini luar biasa permintaannya karena semuanya menginginkan bahwa kita peningkatan imunitas. Dan banyak lagi kategori-kategori yang dalam realita baru justru meningkatkan permintaannya. Jadi sukses untuk kita, selamat bergabung di HIPMI Perguruan Tinggi, selalu konsult dan follow Rumah Siap Kerja, dan mudah-mudahan bisa mengembangkan minatnya menjadi wirausaha. Semangat, Cayo! Cayo, Vira! Iya, jual vaksin, sayangnya belum ada vaksin COVID, Mas Muhammad Rian Al-Hafidz. Jika vaksinnya sudah ditemukan, insya Allah ini juga akan sangat laku. Karena pasarnya adalah 7 miliar orang. 270 juta di Indonesia, dan semua masyarakat dunia pasti memerlukan vaksin. Kalau menurut Bapak, Pak, lepas dari urutan pertanyaan, kira-kira jangka waktunya kapan nih, Pak? Kita akan segera menemukan vaksin. Sekarang sudah mulai ada pembicaraan bahwa kita harus berdampingan dengan COVID-19 karena selama vaksin belum ditemukan, kita harus mulai secara perlahan dengan tentunya arahan daripada tim medis, tim dokter, secara perlahan-lahan kita mulai melakukan kegiatan. Tapi ini pemerintah harus memastikan bahwa khususnya di Jawa Timur, angkanya kemarin luar biasa peningkatannya. Jadi saya berharap kita disiplin. Jika kita disiplin sesuai dengan arahan dari pemerintah, harapan kita mudah-mudahan akan ada
semacam relaksasi di bulan Juli dan kita berangsur bisa beraktivitas kembali. Tapi izin Pak Carian, silakan Carian leave dulu karena sinyalnya kurang support. Nah, ini bagian daripada masukan kepada Telkomsel dan operator yang lain untuk lebih memperkuat jaringan karena sekelas Cak Rian aja mengalami kesulitan untuk mendapatkan sinyal. Begitu Mbak Amalia, tetap hope for the best, prepare for the worst. Itulah yang harus kita siap-siap untuk kemungkinan terburuk, tapi kita berdoa untuk kemungkinan terbaik. Yang terbaik, ya Pak, sepakat. Kita melanjutkan untuk penanya selanjutnya ya Pak ya. Kepada Mbak Ristiananda Paraswanti, merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Halo, Assalamualaikum Mbak Ristia. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini berseri-serinya karena lihat saya atau mau langsung interaktif dengan Pak Sandi? Dua-duanya. Oke, langsung silakan sampaikan ke Pak Sandi. Iya, Pak Sandiaga, saya ingin bertanya. Saya ingin memulai sebuah usaha kecil, usahanya dessert box. Tapi usaha tersebut, ide tersebut muncul di saat pandemi COVID-19 ini. Nah, apakah saya harus membuka usaha tersebut di tengah pandemi ini? Lalu bagaimana caranya saya untuk memasarkan produk tersebut? Karena saya baru pertama kali memulai usaha tersebut. Terima kasih Ristia. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini kita belajar hal-hal yang baru. Bahwa jenis-jenis kategori yang diinginkan oleh para pelanggan, konsumen, dan pasar ini sedikit mengalami perubahan. Bahwa permintaan dan konsumsi ke depan ini lebih mengarah kepada ekonomi berbasis kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, keselamatan, ini yang menjadi satu permintaan yang akan mengalami sedikit transformasi. Nah, kita cek dulu melalui research. Gampang itu sekarang. Kita bisa melakukan penelitian melalui Google dan beberapa aplikasi analisa lainnya bagaimana permintaan untuk dessert box. Seperti yang ingin dimulai oleh Mbak Ristia. Seandainya bahwa permintaannya ini cukup, mulailah persiapan untuk bisa meluncing. Dan saat tepatnya, timingnya tentunya saat kita sudah siap dengan segala macam perencanaan bisnis di tengah COVID-19. Saya percaya bahwa peluang terbaik akan hadir setelah krisis berlalu. Hari-hari yang tercerah dan terindah kita bisa dapatkan setelah badai yang baru saja berlalu. Sukses untuk Mbak Ristia. Ya, terima kasih Pak Sandi. Dessert box-nya mungkin bisa dikirim ke Pak Sandi dulu kali ya Pak ya, untuk trial. Boleh. Dan cara pemasarannya, saya nanti bantu pemasarannya, Bu. Kirim saja ke saya, Ristia. Dan cara pemasarannya harus melalui online sekarang. Karena semua sudah teradopsi kepada platform digitalisasi. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Ristia. Semoga jawaban dari Bapak menjadi motivasi tersendiri ya untuk semakin gigih dalam berusaha di tengah pandemi ini. Karena tadi Pak Sandi juga menyampaikan, we can do it. Selanjutnya ada Mas Muhammad Rozakul Anam dari Universitas Brawijaya. Kita satu Brawijaya. Silakan Mas Anam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Rozakul Anam. Mbak Amalia, terima kasih atas kesempatannya. Nah, ini kan saya baca di beberapa referensi itu pandemi COVID memang tidak bisa diprediksi kapan selesainya gitu Pak. Terus yang mau saya tanyakan, kebetulan kan saya bergerak di usaha startup penyedia jasa tukang online, paktukang.com. Nah ini kita merasakan. Kalian dipromosiin nama usahanya apa? Ya paktukang.com Pak.
Patukang.com. Patukang.com. Oke, itu adalah jasa akuntansi berbasis online, luar biasa. Jasa tukang berbasis online menyerap pekerja harian di Kota Malang khususnya. Nah, pada saat COVID ini memang banyak tukang-tukang yang menganggur, Pak. Itu yang jadi kegelisahan kami. Terus yang mau saya tanyakan, program apa nih yang bisa kita buat untuk saling bahu-membahu, berkolaborasi, meningkatkan kesadaran, supaya masyarakat kecil ini, khususnya pekerja harian, bisa tidak nganggur lagi gitu loh, Pak. Artinya tenaga kerja mereka bisa terserap dan menguatkan ekonomi mereka, gitu. Baik, terima kasih Mas Rozakul Anam, dan saya sangat mengapresiasi bahwa Mas Rozakul sangat memikirkan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan dikarenakan COVID-19 ini. Nah, memang selain daripada kehilangan pekerjaan dan menurunnya penghasilan, yang dirasakan di tengah COVID-19 ini adalah tingginya beban hidup. Selain tadi biaya kuota, biaya listrik, BPJS, juga harga-harga bahan pokok meningkat, gula, dan lain sebagainya. Ini yang semakin membebani ekonomi di skala ekonomi terbawah masyarakat kita. Namun saya yakin para tukang tersebut akan kembali setelah kita mendapatkan new normal dan kita bisa menerapkan protokol kesehatan setelah new normal. Mereka akan mendapatkan pekerjaan sehari-hari lagi, dan terima kasih atas terobosan startup Mas Rozakul Anam, cari tukangmu ini sudah bisa melalui online. Karena kemarin saya rusak AC, bingung gitu di tengah-tengah COVID-19. Kalau ada online, gampang sekali tinggal cari tukangmu. Juga masih di Kota Malang saja. Ya, saya ya nanti insya Allah bisa berkembang, bisa seluruh Indonesia, mungkin bisa menjadi ASEAN, malah seluruh dunia, siapa tahu, insya Allah. Dan di rumah kita ini banyak sekali perbaikan karena kita work from home, tiba-tiba kita lihat bahwa ada air yang bocor, ada renovasi kecil yang perlu kita lakukan untuk menyiapkan area work from home. Itu juga bisa dihasilkan oleh tukang-tukang dan mereka akan mendapatkan pekerjaan harian. Harapan saya mereka akan naik kelas, bukan hanya mendapatkan sektor informal dan pekerjaan-pekerjaan lepas, tapi mereka bisa dapat kepastian daripada pekerjaan mereka selanjutnya. Terima kasih Mas Rozakul Anam, dan semangat terus, mudah-mudahan bisa lebih besar dari Malang saja, mungkin Jawa Timur, Surabaya, dan terus berkembang dan menjadi perusahaan yang sukses. Amin. Terima kasih Mbak Amalia. Terima kasih kembali, semoga sukses, lancar. Dan apakah betul Pak Sandi kalau tadi Mas Rozak ini sebetulnya cukup cerdas untuk melihat peluang usaha, karena untuk tukang online sebenarnya ini masih belum banyak yang melihat peluang usaha di bidang ini, Pak? Ya, sangat cermat. Jadi ini adalah bagian daripada anak-anak muda kita, milenial, yang cepat melihat peluang, dan dua hal yang dia lakukan adalah membentuk bisnis dan juga melakukan social entrepreneurship, yaitu kegiatan kewirausahaan sosial yang membantu mencarikan lapangan kerja bagi teman-teman kita, bagi anggota masyarakat yang sekarang lagi sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi ini dua solusi yang dihadirkan, satu solusi ekonomi, satu lagi adalah solusi permasalahan sosial oleh kegiatan yang dilakukan oleh Mas Rozakul Anam. Ini adalah tipe-tipe milenial yang bukan hanya disebut sebagai kaum rebahan, tapi ini adalah generasi terbaik yang kita miliki, mengadopsi teknologi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang kita temui di masyarakat kita. Dan tentunya segala ikhtiarnya semoga membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin.
Kita ke penanya berikutnya, ada Rizky. Mantap, bro. Rizky. Iya, Mbak Amalia. Iya, silakan dengan pertanyaannya. Terima kasih Mbak Amalia atas kesempatannya. Saya Rizky Suwardana ingin langsung saja bertanya kepada Bapak Sandi. Bagaimana strategi marketing bagi usaha jenis penyedia jasa layanan yang terdampak pandemi COVID-19 ini saat mengingat pada wilayah-wilayah PSBB itu sangat sulit untuk step aksesnya, Bapak. Terima kasih. Ya, pertama-tama Rizky, kita harus patuhi anjuran dan peraturan pemerintah. Jadi kita harus patuh apa yang menjadi satu arahan dari pemerintah. Misalnya seandainya kita harus berusaha keluar rumah itu dalam keadaan terpaksa, kita harus juga memiliki surat tugas yang jelas. Jadi pada saat PSBB ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian. Apa yang bisa kita lakukan dari rumah, kita lakukan dari rumah. Untuk saudara-saudara kita yang di masyarakat terdepan, tenaga kesehatan, medis yang harus keluar, maupun yang memberikan layanan-layanan, ini kita lengkapi dengan alat pelindung diri. Bukan hanya masker, face shield, juga baju APD, hand sanitizer, cairan disinfektan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, saya juga beberapa usaha saya sekitar 20% yang masih berjalan dengan protokol COVID-19. Memang ini yang sangat sulit, tapi selalu harus berkoordinasi dengan pemerintah. Jangan sampai kita melanggar aturan dari pemerintah. Sukses untuk Mas Rizky di usahanya di saat pandemi. Ya, terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Ya. Pak Sandi tadi menyampaikan bahwa beberapa usaha Bapak tetap masih berjalan dengan mengutamakan protokol kesehatan. Nah, bagaimana Pak dengan kondisi karyawan Bapak semuanya, Pak? Apakah semuanya masih dipastikan dalam kondisi yang sehat hingga saat ini? Alhamdulillah, dari 30.000 karyawan kita per hari ini masih dalam keadaan selamat dan sehat. Saya juga alhamdulillah kami berdiskusi dengan para karyawan dan bisa memastikan sampai bulan Juni ini mudah-mudahan tidak akan ada PHK. Ada 80% yang dirumahkan tapi mereka menerima gaji yang full. Tapi beberapa perusahaan misalnya yang bergerak di retail ini karena tokonya tutup dan sudah memasuki bulan ketiga, seandainya belum ada kejelasan kapan aktivitas ekonomi dibuka, maka kami harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Mudah-mudahan kami tetap bisa bertahan untuk tidak di PHK. Karena saya ini adalah korban PHK. Saya pernah di PHK tahun 97-98. Sebuah musibah yang saya terima ini, alhamdulillah berubah menjadi hikmah. Saya memulai usaha di bidang konsultan keuangan tadi sesuai apa yang Ibu Amalia sampaikan. Itu semua bermula dari krisis dan saya di dalam krisis itu menerima keputusan pahit untuk di PHK. Saya ingin mengajak masyarakat yang mengikuti UBTV ini untuk mengambil hikmah karena ada mungkin kejadian yang kita tidak suka tapi justru baik bagi kita. Di balik kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Nah, ini yang saya belajar bagaimana membangun usaha dari kecil sekali, berawal dari krisis. Setelah lebih dari 20 tahun sekarang usaha kita membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Dan ini juga mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini hampir 200 tadi beserta para pemirsa UBTV juga mendapat hikmah di bulan suci Ramadan ini dan di tengah pandemi COVID-19. Baik, Bapak, apresiasi luar biasa kepada Pak Sandi yang tetap berupaya untuk mempertahankan dan berupaya memberikan berbagai macam hak dari karyawan Bapak, Pak. Semoga segala keberkahan dan juga keselamatan kesehatan selalu dilimpahkan untuk Bapak dan keluarga. Kita lanjutkan untuk penanya selanjutnya. Ada Muhammad Arvinda dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Silakan Arvinda.
Ya, Arvinda. Arvinda. Baik, karena masih belum ada, kita berusaha untuk selanjutnya ya Pak ya, untuk efektivitas waktu juga kepada Riswanda Himawan, masih dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Apakah sudah bergabung? Untuk Riswanda. Sembari kita menunggu Riswanda, saya ingin menyapa rekan saya ini Cakra Dewa, 31 Cakra Dewa yang dari tadi sembari nyetrika dia mendengarkan Massive Online Open Course ini. Terima kasih Mas Cakra Dewa sudah ikut menjaga anak dan menyetrika baju pada saat bersamaan. Ini 2 in 1, dapat ilmunya juga, kerjaan kelar. Ini adalah bagian daripada keuntungan kita work from home, Massive Online Open Course. Sukses Mas Cakra Dewa, salam untuk putrinya dan keluarganya. Semakin efisien waktunya ya Pak, karena dengan multitasking juga. Betul. Iya, bagaimana? Sudah ada untuk Arvinda atau Riswanda? Baik, selanjutnya. Ya, Riswanda. Bagaimana? Ini ada Pak Himawan nih. Halo? Ya. Iya. Silakan, bisa langsung dengan pertanyaannya. Riswanda Himawan. Silakan Mas Riswanda. Ya, Bapak, saya ingin bertanya. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan meningkatkan niat kita ya, karena kan saat ini banyak sekali ya bisnis saya, terutama di bisnis kuliner itu sangat sepi ya. Bagaimana caranya kita itu untuk meningkatkan semangat, karena biar tidak ngokro seperti orang Jawa bilang, seperti itu. Terima kasih. Ya Mas Riswanda Himawan, yakinlah badai pasti berlalu. Pandemi dimanapun di dunia ini mulai dari tahun 1600 sampai yang terakhir 100 tahun lalu juga berlalu. Kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengirim ujian untuk kita agar kita naik derajat. Usaha kuliner kita sekarang mungkin agak lesu, tapi selama manusia memiliki mulut dan perut, kebutuhan primer tersebut, kebutuhan pangan akan selalu dimiliki. Ini satu saat yang tepat bagi kita introspeksi produk kuliner kita. Bagaimana kita bisa bertahan. Kemarin saya bertemu dengan pengusaha kuliner Mbak Kenny di Kerawang, di mana dia punya usaha abon nona tuna. Nah, ternyata pada saat pandemi COVID-19 ini justru usahanya meningkat 20-30%. Cek punya cek, rupanya karena dia bisa meningkatkan usaha ini karena memiliki jaringan reseller dan semuanya terhubung dengan digital. Jadi mungkin usahanya Mas Riswanda Himawan juga harus kita tingkatkan dengan armada reseller dan juga armada influencer dan armada yang saya sebut sebagai digitalisasi daripada produk kita. Yakinlah kalau kita memiliki cita rasa yang kuat dengan kualitas yang lezat, mudah-mudahan usahanya Mas Himawan ini bisa bangkit kembali. Jangan pernah drop. Kita husnuzon saja bahwa kita harus berprasangka baik. Ini kan COVID-19 ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada makna yang terselubung, ada yang makna yang tersimpan di sini. Mari kita tangkap makna tersebut, jeli melihat peluang dan bangkit di saat ini. Menang melawan COVID, yes, we can do it. Ya, terima kasih Pak. Ya baik, jadi harus tetap optimis begitu ya. Pak Sandi, ini sebetulnya pertanyaan dari Muhammad Arvinda cukup menarik, tapi sayangnya mungkin ada gangguan teknis. Saya izin untuk menyampaikan secara singkat pertanyaannya. Ini dialami oleh saya pribadi nih Pak. Kita itu seringkali melihat peluang usaha, tapi kesulitan mengeksekusinya.
Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat sebuah peluang usaha dan bisa segera mengeksekusinya, begitu Pak Sandi? Oke. Mbak Cakra Dewa nih rupanya pengen dada-dada dari jauh dari tadi. Nemenin suaminya nyetrika ya. Ya. Oh iya. Oh Putra. Oh putranya itu yang sembari nyetrika. Baik ya punya putra yang bantuin ibunya ya, luar biasa. Ini adalah bagian daripada makna work from home. Belajar dari rumah itu adalah pendidikan yang baik karena mengerjakan hal-hal bersama dengan anak. Ini ternyata bukan saja menyenangkan tapi ikut mendidik bagi kita untuk meningkatkan teamwork, sukses. Nah tadi tentang peluang, pertanyaannya tentang peluang dan di mana kita sekarang dihadapkan pada satu keadaan yang cukup sulit ya, bahwa ada perubahan secara fundamental, di mana sektor-sektor yang menjadi pemenang adalah sektor-sektor yang bisa berubah, beradaptasi kepada tiga hal utama: kesehatan, keselamatan, dan keamanan kita. Ini adalah ekonomi berbasis kebutuhan yang akan kita hadapi pasca COVID-19. Nah, ternyata di bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan ini begitu banyak peluang yang hadir. Nah, kita harus mampu jeli melihat peluang ini. Baca tren ini 5-10 tahun ke depan. Saya melihat sektor kesehatan ini akan luar biasa berkembangnya. Saya lihat adalah sektor pendidikan. Pendidikan ini dengan adaptasi kepada massive online open course. Untuk yang kuliah sekarang, saya mau tanya, tolong di Zoom group chat. Biaya kuliah ini sekarang mahal atau mahal banget? Coba di Zoom group chat, saya pengen lihat. Mahal banget semuanya. Nah, ini masukan juga buat Universitas Brawijaya, bahwa per hari ini, jumlah masyarakat kita setelah 75 tahun merdeka, baru 11% yang menikmati bangku kuliah. Nah, ini adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa melalui massive online open course ini. Sistem pendidikan kita bertransformasi sehingga biaya kuliahnya bisa ditekan lebih murah. Ini ada yang bilang 5 juta lebih. Sehingga biaya lebih ditekan lebih murah, kuota lebih murah, tapi jumlahnya yang ikut lebih banyak. Sehingga jumlah masyarakat populasi Indonesia yang bisa mendapatkan pendidikan S1 itu bisa naik dari 11% menuju 25%, sejajar dengan negara-negara lain. Nah, ini akan luar biasa kalau kita bisa menggunakan pandemi ini melihat peluang tersebut. Apalagi peluang bioteknologi, jamu. Saya juga tadi ngomong mengenai legal. Kalau ada yang lulusan Fakultas Hukum ini jasa hukum yang akan ditransmisikan melalui metode digital ini akan meningkat juga secara luar biasa. Clean energy. Bagaimana ke depan energi itu dihasilkan baru dan terbarukan. Jadi energi berbasis solar atau berbasis bukan solar ya, berbasis sinar matahari, surya, berbasis angin, bayu, ini akan berkembang. Saya juga melihat makanan ya, makanan terutama makanan sehat bernutrisi yang bisa tahan lama, itu akan meningkat luar biasa permintaannya. Jadi mari kita mengkaji peluang-peluang tersebut. Sudah banyak open course yang ada, Rumah Siap Kerja juga punya pelatihan-pelatihan seperti itu, sehingga kita bisa menurunkan biaya hidup kita. Karena harga-harga sekarang mahal semua. Nah, kita solusikannya dengan inovasinya apa? Lakukan sesuatu dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Itulah bagian daripada esensi inovasi kita dalam mengatasi pandemi COVID-19. Baik, semoga tadi jawabannya juga bisa menjadi inspirasi dan motivasi tidak hanya bagi para peserta di Zoom meeting kita kali ini ya Pak Sandi ya, tapi juga untuk pemirsa UB TV yang sedang menyaksikan maupun juga bagi generasi muda yang ada di luar sana. Nah, saya juga
harus mengakhiri juga Pak ini Pak untuk pertanyaan yang ada dan sudah diakomodir oleh panitia karena keterbatasan waktunya. Jadi sebelum kita ke sesi selanjutnya, apakah Bapak berkenan memberikan closing statement atau pernyataan, mungkin bisa dicek juga di Zoom meeting atau hal-hal yang ingin disampaikan Pak berkenaan dengan materi yang dihadirkan pada siang hari ini. Ya, terima kasih Mbak Amalia yang tadi luar biasa perkenalannya. Saya yakin Mbak Amalia ini udah bisa naik kelas dari UBTV menuju Trans 7 atau... Saya di Sibalik Kucing Pak. Karena ikut suami, Pak. Oh, siap. Saya dari Jakarta balik ke sini, Pak. Iya, tapi luar biasa ini. Seperti presenter yang kelas dunia sudah. Ini Mbak Amalia, saya mengikuti webinar berkali-kali selama pandemi ini salah satu sesi yang terbaik. Jadi terima kasih Mbak Amalia, terima kasih teman-teman Universitas Brawijaya, terima kasih HIPMI Perguruan Tinggi, dan semua. Terima kasih Mas Nur Sefa, terima kasih juga udah memberikan masukan bahwa kita harus turunkan biaya-biaya termasuk biaya kuota karena ini juga bagian daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, and we can do it. Badai pasti berlalu dan bangsa ini sudah memiliki sejarah melalui beberapa krisis dengan tegar, dengan tetap semangat. Mari kita ulangi sejarah dan kita buktikan bahwa Indonesia negara besar. Sukses untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, motivasinya baik untuk kami semua maupun untuk saya secara pribadi. Tadi insya Allah segala kebaikan Bapak akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Nah, berusaha untuk meringkas sedikit begitu sahabat UBTV dan juga seluruh peserta seminar pada hari ini, beberapa hal tadi yang telah disampaikan oleh Pak Sandi adalah diharapkan kita semuanya dengan work from home ini selain bisa menjaga untuk hubungan yang lebih baik dengan pasangan atau juga dengan buah hati kita, juga bisa memberikan nilai-nilai kehidupan yang lebih berarti dalam suatu keluarga. Kemudian Pak Sandi juga melihat secara visioner begitu ke depan bahwa ekonomi yang berbasis kebutuhan itu nantinya akan berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan. Termasuk juga kita harus jeli dalam menilai perkembangan pasar dan juga sektor yang akan berkembang nantinya adalah di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk kami di Universitas Brawijaya juga jangan mahal-mahal gitu tadi ya Pak ya informasinya. Kemudian untuk para wirausahawan muda atau para entrepreneur muda juga untuk mengembangkan usahanya tetap berpositif thinking, tetap berjuang dan juga harus mengutamakan untuk networking, kemudian menggunakan reseller, influencer, media digital, dan juga memiliki cita rasa yang kuat. Terakhir, mengutip kata-kata Pak Sandi, kita harus bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, dan we can do it. Baik, kalau begitu selanjutnya, sesuai dengan informasi yang saya dapatkan, bahwa setelah ini akan ada pengumuman untuk peraih beasiswa, seperti itu. Akan ada rekan saya juga yang menyampaikan, yakni kembali ke pembawa acara kita, Mbak Sarah bisa bergabung bersama Pak Sandi, saya dan juga rekan-rekan. Halo. Halo Mbak Amalia. Silakan Mbak Sarah. Halo. Ya, oke. Selamat siang semuanya, hadirin. Terima kasih juga Pak Sandi dan Mbak Amalia atas segala ilmu yang sudah di-sharingkan. Kali ini akan ada pengumuman beasiswa, penerima beasiswa dari relawan siaga, betul. Dan juga MPM Berbagi yang menjadi sponsor utama dari acara ini. Oke. Ini dia para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Ada 4 mahasiswa yang dinilai layak mendapatkan pembiayaan kuliah. Nomor 1 ada Demas Naufal Hakim.
Lalu kedua ada Muhammad Aldi Widiarto. Dan ketiga ada Fadli Robi. Dan keempat ada Randy Teguh Bayu Asmoro. Ya, itu adalah berikut adalah 4 nama mahasiswa yang akan menerima bantuan biaya kuliah dari MPM Berbagi dan Relawan Siaga. Ya, saya bisa langsung serahkan ke Mbak Amalia lagi. Halo, Mbak Amalia. Ya, baik. Jadi sudah semuanya disampaikan ya Mbak ya untuk nama-nama dari seluruh peraih beasiswa. Ya, peraih beasiswa betul. Ada 4 beasiswa yang tadi saya sebutkan namanya. Selamat sudah mendapatkan beasiswa. Semoga beasiswanya bermanfaat untuk kelanjutan pendidikan mahasiswa-mahasiswa ini. Baik, untuk itu berarti kita mengundang untuk perwakilan dari mahasiswa untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Sudah ada yang bergabung? Kita undang. Baik Mbak, saya Mbak Randy. Selamat Mas Randy atas keberkahan hari ya, Mbak. ini. Penuh berkah ya, silakan boleh disampaikan untuk juga seluruh sponsor yang mendukung kegiatan ini. Silakan. Iya Mbak, terima kasih saya ucapkan pertama-tama kepada Bapak Sandiaga Uno, Bapak Yudo, Bu Amalia, dan juga Mas Fadli yang sebagai di acara ini agar acara ini dapat berjalan lancar. Nah, saya sangat berterima kasih kepada Pak Sandiaga Uno, Rumah Siap Kerja, dan Relawan Siaga. Saya sebagai wakil dari 4 penerima beasiswa, semoga saya berharap dan berdoa agar keluarga Pak Sandiaga Uno serta Relawan Siaga dan Rumah Siap Kerja dapat terus sukses dan lancar dalam kegiatan-kegiatannya, Mbak. Untuk akhir kata, bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, we can do it. Itu Mbak, terima kasih. Terima kasih Mas Randy. Selanjutnya ada peserta pemenang beasiswa yang hadir lagi. Ya, Mbak. Ya, saya Mbak Adir, Mbak. Ya. Baik, selamat Mas, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya, saya Demas Noval Hakim, salah satu mahasiswa dari Relawan Siaga. Saya secara pribadi berterima kasih kepada Relawan Siaga, lalu MPM Berbagi, dan juga khususnya Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yang telah memberikan beasiswa berupa bantuan kepada kami mahasiswa yang dampak COVID ini. Harapannya semoga ke depan kita bisa bersama-sama melewati masa yang panjang ini seperti Pak Sandi katakan tadi, dan kita bisa bangkit sebagai mahasiswa dan tentunya sebagai pengusaha muda di Indonesia. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami saya mewakili mahasiswa dari Universitas Brawijaya, berterima kasih banyak kepada MPM Berbagi yang telah mensponsori program ini. Semoga program ini bisa bermanfaat untuk para penerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Sarah Nabila yang telah berkenan menjadi pembawa acara pada siang hari ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Bapak, terima kasih sekali Pak, sekali lagi atas pemaparannya, semangatnya kepada kami semua. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh partisipan yang bergabung pada forum siang hari ini, dan juga seluruh pemirsa dari UB TV pada YouTube channel UB TV Brawijaya. Dan juga jangan lupa saksikan acara ini premier hanya di UB TV channel 57 UHF Malang Raya. Saya juga mengundang kepada Pak Sandi jika nanti suatu saat ke Malang, jangan lupa untuk mampir Universitas Brawijaya di PT UB dan juga di
UB TV tentunya Pak. Baik, akhir kata saya Amalia Permata Rizky mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri dan Lebaran sebentar lagi. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat Lebaran juga, selamat menyambut Lebaran. Semoga sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Sandi, bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, dan we can do it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama UB TV aktif dan kreatif.